Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarif Bahmi Febriadi, biasa dipanggil Bahmi. Saya salah satu mahasiswa PJJ Informatika, mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Dosen pengampunya Dr. Ucup Darussalam STMT. Baiklah, saya akan mempresentasikan metodologi penelitian teknologi informasi dengan judul Analisis Pembagian Bandwidth Internet di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya. Nah, di sini ada daftar isi, latar belakang dan tujuan, metode, sistem capaian, dan kesimpulan. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat kita harus dapat memanfaatkannya dengan bijak. Sektor pemerintahan juga mengalami banyak kemajuan teknologi yang harus diikuti untuk mengimbangi kualitas pengetahuan para pegawai di instansi pemerintahan. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan, yaitu dengan memanfaatkan bandwidth internet di kantor. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini ilustrasinya. Kemudian tujuannya. Dalam penelitian analisis pembagian bandwidth internet di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya bertujuan sebagai sarana fasilitas akses internet yang cepat, stabil, dan mudah digunakan oleh para pegawai di Dinas Pendidikan dengan pembagian bandwidth internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kuburaya dan backup dari provider Telkom IndiHome. Jadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya ini ada dua ESP. Yang satu dari dinas selaku pemerintahan, mereka menyediakan akses internet gratis untuk perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kuburaya dengan bandwidth itu sekitar 100 Mbps dedicated dengan IP dedicated. Sedangkan yang satu lagi dari ESP provider Telkom IndiHome dengan bandwidth itu 100 mega, bukan dedicated, di kadang tidak 100, kadang 50, kadang 30. Gitu deh. Kemudian harapan penulis dalam menganalisis pembagian bandwidth internet di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya adalah dapat memahami manfaat dari penggunaan bandwidth dan memahami alur sistem pembagian bandwidth di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya. Kemudian metode. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode NDLC atau Network Development Life Cycle. NDLC sendiri memiliki beberapa tahap, di antaranya adalah analisis, desain, simulasi, implementasi, pemantauan, dan manajemen. Seperti kita lihat pada gambar di samping ini adalah siklus NDLC atau Network Development Life Cycle. Kemudian sistem. Nah, sistem dalam penelitian analisis pembagian bandwidth di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya adalah peneliti menganalisis seberapa besar dampak atau pengaruh pembagian bandwidth internet tersebut terhadap pegawai yang menggunakan akses internet untuk menunjang pekerjaan. Nah, seperti kita lihat pada gambar di samping itu ada ilustrasi jaringan di satu kantor. Nah, kurang lebih gambarannya untuk Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kuburaya seperti ini. Ada perangkat, modem router, mikrotik, kemudian klien routernya, kemudian ESP, dan
perangkat yang terhubung seperti HP, laptop, dan PC. Mengapa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya perlu adanya pembagian bandwidth internet? Ya, tentu karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya itu memiliki jumlah pegawai yang banyak, pegawai ASN dan non-ASN, yaitu berjumlah 95 orang, untuk mendistribusikan bandwidth yang merata dan stabil kepada pegawai yang mengakses. Jadi, karena banyaknya jumlah pegawai yang ada di Dinas Kabupaten Kuburaya, maka sangat diperlukan pembagian bandwidth internet. Kemudian bagaimana sistem pembagian bandwidth internet di Dinas Pendidikan Kuburaya? Nah, sistem pembagian bandwidth menggunakan perangkat mikrotik routerboard RB 1100AH-X4 dengan metode manajemen bandwidth Q3. Nah, jadi ini salah satu perangkat yang ada di Dinas Kabupaten Kuburaya. Banyak jenis-jenis perangkat mikrotik seperti RB 950, RB 750, RB 450, dan RB 1100, 1300. Nah, masing-masing tipe itu memiliki kualitas dan RAM atau kayak prosesor seperti itulah. Jadi semakin besar RB-nya, semakin besar juga RAM-nya, dan semakin mahal juga perangkatnya. Kemudian manajemen bandwidth Q3. Nah, merupakan fitur bandwidth manajemen di mikrotik yang sangat fleksibel dan cukup kompleks. Pendefinisian target yang akan dilimit pada Q3 tidak dilakukan langsung pada saat penambahan role QI, namun dilakukan dengan melakukan marking paket data menggunakan firewall mingle. Inilah yang menjadikan penerapan Q3 menjadi lebih kompleks. Langkah ini menjadi tantangan tersendiri, sebab jika salah pembuatan mingle bisa berakibat Q3 tidak berjalan. Nah, manajemen yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya itu adalah manajemen bandwidth Q3, di mana banyak fitur atau settingan yang harus dibuat sehingga penggunaan bandwidth itu dapat maksimal, seperti penggunaan firewall mingle. Namun di sisi lain, penggunaan mingle paket mark ini juga menguntungkan, sebab akan lebih fleksibel dalam menentukan traffic. Apa yang akan dilimit, bisa mendaftar IP address, protokol, port, dan sebagainya. Setiap servis pada jaringan dapat diberikan kecepatan yang berbeda. Sebagai contoh, bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu memberikan limit kecepatan yang berbeda antara traffic game online dan game browsing. Nah, dengan mingle paket mark ini kita dapat membagi alur untuk browsing seperti apa, kemudian game online itu seperti apa, maksimal yang kita gunakan. Jadi seperti membuat jalur-jalur tersendiri pada saat pegawai atau pengguna di kantor itu mengakses browsing seperti YouTube atau web, itu tidak mengganggu yang menggunakan aplikasi game online atau seperti game-game Mobile Legend atau game-game PUBG dan lain sebagainya. Maka penggunaan akses itu bisa diatur supaya tidak tidak terhambat lah, bisa lancar dalam penggunaan akses tadi. Kemudian capaian. Nah, capaian ini tentu kita harus dulu membedakan mana yang lebih baik antara simple QI atau QI3. Nah, setelah dianalisis, Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya itu tentulah ingin sesuatu yang maksimal. Sebetulnya baik simple QI maupun QI3 itu memiliki keunggulan masing-masing. Simple QI itu seperti namanya cukup mudah dalam melakukan konfigurasi. Jika butuhnya untuk melakukan limitasi berdasarkan target IP address atau interface, maka simple QI merupakan pilihan tepat sehingga kita tidak disibukkan dengan pengaturan mingle.
Nah, sedangkan QE3 seperti yang sudah kita jabarkan sebelumnya harus menggunakan manual jika sangat cermat dalam pembuatannya. Namun jika kebutuhan QE lebih detail berdasarkan servis, protokol, port, dan sebagainya, maka QE3 adalah jawabannya. Simple QE juga memiliki parameter mark paket. Namun dari sisi manajemen akan lebih mudah jika mark paket diterapkan pada QE3. Dari segi penggunaan resource, baik simple maupun QE3 sama-sama menggunakan resource RAM. Namun pada QE3, karena menggunakan kombinasi dengan manual, maka resource CPU juga digunakan. Nah, di sini seperti pada gambar 7 dan 8, ini yang membedakan antara metode simple QE dan metode QE3, di mana simple QE itu untuk pengaturan settingannya itu lebih sederhana, hanya menggunakan IP tadi dengan port service, sedangkan untuk QE3 itu lebih kompleks, pastinya routingnya lebih banyak, dan untuk pengakses penggunaan RAM pada perangkat mikrotik itu pasti lebih besar. Makanya dengan perangkat mikrotik RB1100 tadi, AHX4 yang Dinas Pendidikan itu pilih, itu adalah satu perangkat yang cukup mahal. Mungkin harganya sekitaran 3-4 juta. Jadi memang cukup untuk backup atau menggunakan untuk mengakses semua yang ada di dinas ini supaya lebih stabil lah dalam penggunaan akses. Makanya Dinas Pendidikan ini memilih perangkat RB1100AX4 karena RAM yang juga cukup besar untuk penggunaan dalam metode QE3 tadi. Nah, kemudian bagaimana jika kedua digunakan? Secara teknis, keduanya dapat berjalan bersamaan, namun perlu ketelitian yang lebih untuk menjaga keduanya agar tidak tumpang tindih. Untuk mengetahui lebih detail, kita akan melihat alur proses yang terjadi dalam router. Di bawah ini merupakan gambaran aliran proses paket data, paket flow router OS versi 5. Proses pembacaan QE dilakukan pada global in pre-routing dan global out post-routing. Nah, seperti gambar ini adalah suatu router OS versi 5. Jadi setiap perangkat mikrotik itu ada versinya. Versi-versi yang 5, versi 6, versi 4 itu tergantung dari proses itu tadi. Semakin tinggi proses itu semakin baik proses versinya maksudnya. Nah, di sini kita lihat pada gambar sebelah. Ini untuk yang router OS versi 5. Kemudian, nah ini sedangkan pada router OS versi 6, letak simple QE dan QE3 terjadi perubahan antara simple QE dan QE3 tersendiri. Nah, ini bisa gambar di bawah. Nih, kita lihat sebelumnya. Ini kan berbeda nih. Nah, di sini pada OS 5 ini global in dan global total, dan global out global total. Sedangkan di versi 6 itu ada QE3 global dengan simple QE, dengan QE3 global simple QE. Itu beda dalam alur flow-nya. Kemudian berdasarkan traffic flow di atas, kita bisa melihat secara proses QE3 terbaca terlebih dahulu. Namun proses ini tidak berhenti dan tetap akan dilanjutkan proses berikutnya, yaitu simple QE. Sehingga jika terdapat sebuah paket data yang sama, kemudian dibuat simple QE dan QE3 secara bersamaan, maka hasil akhirnya kecepatan klien akan mengikuti limit yang terkecil. Nah, sebagai contoh, simple QE mendefinisikan max limit upload downloadnya 1 mega per 1 mega. Sedangkan QE3 menentukan upload atau download itu 5, 12 kilobyte atau 15 kilobyte. Maka hasil klien terdapat kecepatan sebesar 512 kilobyte sesuai limitasi terkecil. Nah, dari pembahasan di atas, maka akan lebih mudah jika mengintegrasikan salah satu QE saja. Selain mudah dalam konfigurasi, maka maintenance dan monitoringnya juga lebih mudah. Nah, sebenarnya tergantung dari masing-masing dinas atau orang yang mengkonfigurasikan tadi. Intinya untuk sampel QE itu lebih sederhana.
Sedangkan QE3 itu lebih kompleks, kemudian kita dapat memaksimalkan bandwidth yang ada. Misalkan contohnya begini, untuk simple QE misalkan bandwidthnya itu ada 30 mega, maksimal yang dipakai itu 30 mega, tetapi dia hanya bisa mengakses misalkan limitnya 10 mega, bandwidth ada 30 mega, sedangkan dia melimit setiap user itu 10 mega, maka dia akan mengakses maksimal 10 mega. Tetapi ketika QE3 ini kita terapkan maka 30 mega, maka pada saat sendiri dia menggunakan bandwidth sesuai dengan kebutuhan maksimal, bisa maksimal 30 mega. Pada saat ada dua peserta itu 12 masing-masing dapat 15 mega. Kemudian ada 4 kita dibagi 4 lagi, atau dibagi 6 peserta berarti 30 dibagi 6, jadi sisa 5 mega. Jadi setiap orang itu terbagi rata. Itu bedanya antara simple QE dengan QE3. Jadi QE3 ini bisa memaksimalkan maksimal bandwidth yang ada, sedangkan simple itu tidak bisa. Bisa memanfaatkan tapi tergantung konfigurasi tadi. Dia tidak terbagi rata bandwidthnya. Dan kalau QE3 ini lebih kompleks, jadi pembagian antara browsing dan tadi game itu kita bisa atur. Cuman itu tadi kelemahannya, dia lebih berat dalam konfigurasinya. Kemudian kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari analisis pembagian bandwidth internet di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya itu adalah pembagian bandwidth yang merata pada setiap pegawai kantor. Nah, jadi dengan penggunaan perangkat Mikrotik RB 1100 AHX4 tadi, maka terjawab pembagian bandwidthnya sudah sangat baik dari segi perangkatnya, dari segi pembagian bandwidthnya. Nah, kemudian metode yang digunakan dalam pembagian bandwidth tadi menggunakan manajemen bandwidth QE3. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa manajemen bandwidth QE3 ini lebih kompleks. Jadi antara browsing, gaming itu berbeda. Pada saat 5 pegawai, 2 yang menggunakan game browsing, 2 yang menggunakan untuk game online, 3 menggunakan untuk browsing, maka dia tidak akan terganggu pada saat di browsing ataupun gaming. Itu hasil dari analisis yang saya lakukan. Kemudian hasil analisis ini adalah itu tadi, agar dapat memahami alur sistem pembagian bandwidthnya pendidikan dan petani Kuburaya. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan dalam presentasi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.